Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ajeng Sukma dengan NPM 2022111013. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tugas kuis 2 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Ibu Septa Cahyani Eskom MCS. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Jadi kami diminta untuk membuat sebuah program untuk toko bunga virtual yang mencakup pengelolaan data bunga, pemesanan, dan juga pemberian diskon. Jadi pada program ini saya akan mengimplementasikan konsep OOP. Yang pertama itu ada getter dan setter yang digunakan untuk mengakses dan memperbarui atribut bunga seperti harga. Lalu ada konstruktor, inisialisasi data bunga baru. Ada overloading metode pemesanan bunga, misalnya untuk satu jenis bunga atau beberapa jenis bunga sekaligus. Lalu itu ada juga metode metode inheritance, yaitu surplus loyal customer ini harus memiliki metode khusus untuk menghitung harga dengan diskon. Lalu yang terakhir ada metode struktur yang digunakan untuk menghapus data bunga yang stoknya habis. Langsung saja kita buat codingannya. Baik, sekarang saya akan membuat codingan untuk quiz 2 tersebut dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini pertama saya akan membuat dulu codingan lengkapnya dan setelah itu akan saya jelaskan satu persatu. Karena kalau di Google Colab saya itu tidak bisa otomatis untuk uh, membuat codingannya. Jadi, jadi harus benar-benar satu persatu. Jadi untuk mempersingkat waktu saya akan membuat terlebih dahulu codingannya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat tadi, yang sebelumnya sudah saya coding di awal dan saya percepat karena mempersingkat waktu. Baik, jadi di sini saya membuat kelas utama untuk toko bunga itu kelas flower shop. Lalu di dalam flower shop ini bisa menyimpan data bunga, di mana bisa menambahkan bunga, menampilkan bunga, dan juga menghapus bunga. Lalu selanjutnya
eh, ada flower sebagai subclass untuk bunga. Jadi di kelas flower shape toko bunga ini ada konstruktor init. Jadi konstruktor init ini menginisialisasi objek flower shop dengan atribut shape flowers. Nih, atribut shape flowers yang akan menyimpan daftar bunga yang tersedia di toko. Lalu yang kedua itu ada metode add flower. Metode add flower ini untuk menambahkan bunga baru ke toko dengan membuat objek flower di dalam shape flower tadi. Nah, lalu selanjutnya ini ada metode display. Nah, jadi metode display flower ini menampilkan daftar semua bunga yang ada di toko dan juga mengakses informasi bunga melalui metode getter. Metode getter seperti get name, get color, dan juga get price, get harga. Lalu selanjutnya itu ada metode remove flower. Jadi pada metode remove flower ini digunakan untuk menghapus bunga dari daftar toko jika bunga tersebut itu tidak tersedia dengan menginputkan nama bunga yang disesuaikan dengan nama bunga. Lalu selanjutnya itu ada kelas produk. Jadi di kelas produk ini merupakan kelas dasar untuk produk bunganya. Jadi ada konstruktor init yang menginisialisasi objek produk dengan dua atribut private. Nah, jadi di dua atribut ini self nama dan juga self price. Lalu selanjutnya itu ada getter dan setter untuk nama. Jadi getter dan setter untuk nama ini digunakan untuk mengakses nama produk. Nah, yang ini. Getter dan setter untuk nama. Untuk mengakses nama produk. Getter ini untuk mengakses nama produk. Lalu set itu untuk memperbarui nama produk. Misal nih, produk yang pertama tadi Melati. Lalu yang kedua diganti menjadi Mawar. Lalu selanjutnya itu ada getter dan setter untuk price. Sama tadi getter untuk mengakses harga produk, yang setter untuk price ini untuk memperbarui harga produk. Lalu selanjutnya itu ada subclass flower. Subclass. Jadi subclass flower ini subclass dari produk tadi. Nah, jadi di subclass flower ini ada konstruktor init. Konstruktor init flower ini uh, adalah subclass dari produk. Jadi konstruktor flower ini memanggil konstruktor produk dengan menggunakan super init name. Nah, ini dengan menggunakan super init name price untuk menginisialisasi nama dan harga bunga. Lalu selanjutnya itu ada getter dan setter untuk color. Jadi getter dan setter ini digunakan, kalau getter ini untuk mengakses warna bunga dan color ini digunakan untuk memperbarui warna bunga. Lalu selanjutnya itu ada kelas untuk pelanggan atau customer. Jadi di kelas untuk pelanggan ini ada uh, konstruktor init. Jadi konstruktor init ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang pelanggan umum dengan atribut name yang menyimpan data pelanggan. Ini atribut name yang menyimpan data pelanggan. Lalu ada getter untuk name. Getter untuk name ini untuk mengakses nama pelanggan. Getter untuk name untuk mengakses nama pelanggan. Lalu selanjutnya ada subclass untuk pelanggan setia atau loyal customer. Jadi di loyal customer ini ada subclass dari konstruktor init, ada konstruktor init. Jadi loyal customer ini adalah subclass dari customer sehingga konstruktor loyal customer ini memanggil konstruktor customer. Yang ini tadi, customer di atas ini untuk menginisialisasi nama pelanggan. Nah, lalu selanjutnya dari subclass ini tuh menambahkan atribut baru. Nih, diskon rate untuk menyimpan presentasi diskon bagi pelanggan setia. Lalu selanjutnya itu ada getter dan setter untuk diskon rate. Getter getter digunakan untuk mengakses tingkat diskon. Lalu setter ini untuk memperbarui tingkat diskonnya. Lalu yang terakhir di ini nih di kelas loyal customer ini ada calculate diskon. Jadi di calculate diskon ini menghitung total harga setelah diskon. Setelah diskon dengan mengurangi presentasi diskon yang diterapkan pada harga total.
Nah, jadi fungsi ini tuh tersedia untuk pelanggan setia saja. Kalau untuk customer biasa tadi tidak ada untuk kalkulator diskonnya. Jika pelanggan setia ini ada kalkulator ada untuk diskonnya tadi. Lalu selanjutnya itu ada kelas order atau kelas pemesanan. Jadi untuk di kelas pemesan ini, konstruktor initnya itu diinisialisasi oleh objek order. Nih, diinisialisasi oleh objek order dengan atribut items, yang akan menyimpan daftar items yang dipesan oleh customer. Lalu selanjutnya itu ada metode add order. Metode add order ini untuk menambahkan bunga beserta jumlah yang dipesan dalam pesanan. Lalu selanjutnya itu ada metode eh, kalkulator total. Jadi dalam metode kalkulator total ini tuh nih, menghitung menghitung harga dari pesanan yang menjumlahkan harga setiap bunga yang dipesan dan juga dikalikan dengan bunga yang customer pesan. Nih, untuk add-nya tadi ini menambahkan menambahkan. Lalu untuk totalnya ini tadi, bag price dikali quantity per flowers. Lalu selanjutnya itu ada display order. Jadi display order ini uh, untuk menampilkan detail pesanan termasuk nama bunga dan juga jumlah yang dipesan beserta dengan total harganya. Nih, untuk display order. Lalu selanjutnya kita langsung ke simulasi program. Nah, jadi uh, di simulasi program ini, di sini tadi saya akan masukkan add flower, menambahkan bunga ke toko. Jadi di toko saya itu ada bunga Edelweiss eh, dengan warna putih. Lalu harganya itu 50.000 untuk satu bunga. 50.000. Lalu yang kedua itu bunga mawar. Warna merah, harganya 10.000. Nah, lalu selanjutnya itu order. Jadi di, di display display flowers ini menampilkan harga bunga yang bunga yang tersedia, lalu membuat objek pesanan untuk menambahkan bunga ke dalam pesanan. Nah, di sini add order menambahkan pesanan. Misalnya di sini saya akan menambahkan pesanan layar customer. Nama saya Azno. Lalu saya lalu saya diberi diskon. Oh, sorry, ini kita add order dulu. Di add order ini eh, saya membeli bunga Edelweiss 0 masukkan. Lalu untuk bunga selanjutnya saya membeli bunga mawar dengan totalnya saya membeli bunga Edelweissnya 2 dan bunga mawarnya 3. Lalu jika saya adalah customer pelanggan setia layak customer, maka akan diberi diskon. Di sini saya akan beri diskon 10%. Diskon pelanggan setia. Pelanggan setia dengan diskon 10%. Nah, lalu selanjutnya ini eh, menampilkan detail pesanan. Detail pesanan dengan menghitung total harga setelah diskon untuk pelanggan setia. Nah, jadi di sini untuk totalnya ini total pertama dulu. Total pertama sebelum diskon. Lalu selanjutnya ini total with diskon karena saya pelanggan setia tadi. Lalu yang terakhir ini menghapus bunga dari toko setelah pesanan selesai. Nih, misalkan bunganya yang tidak ada itu bunga mawar. Baik, di sini akan saya coba running. Maka hasilnya seperti ini. Edelweiss telah ditambahkan ke toko bunga, lalu mawar telah ditambahkan ke toko bunga. Nah, daftar bunganya tadi yang tersedia tadi ada Edelweiss warna putih dengan harga 50.000 dan mawar warna merah dengan harga 10.000. Nah, saya memesan dua bunga Edelweiss yang ditambahkan ke pesanan, lalu 3 bunga mawar. Jadi detail pesanannya ini Edelweissnya 2 dikali karena harganya tadi 50.000 jadi 100.000, mawarnya 30.000 jadi totalnya itu 130.000. Karena saya adalah pelanggan setia jadi diberi diskon 10%. Jadi untuk total setelah diskon untuk pelanggan setia yaitu Rp117.000. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari soal yang diberikan dan jika ada kurang ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.